Halo, anak-anak kelas 2 SD Marsupini Surakarta. Apa kabar? How are you doing? I hope you are great, safe, and sound. Halo Bapak Ibu, para eyang, para kakak, dan siapa saja yang mendampingi anak-anak belajar bahasa Inggris jarak jauh. Apa kabar? Sekiranya juga baik keadaannya, sehat senantiasa, segala usaha, bisnis pekerjaannya juga lancar diberkati Tuhan. Ya, selamat bertemu lagi dengan Sir Erik, anak-anak kelas 2 yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan. Sudah sampai di pertemuan keberapa? Pada hari ini kita lihat. Yeah, welcome to meeting 12, November 15th, 2021. Still in semester 1. Ini sudah tanggal 15 November. Nah, sudah di tengah bulan ya. Ya, selamat datang di pertemuan ke-12. Tanggal 15 November 2021 masih di semester 1. Di pertemuan kemarin, Sir Erik mengarahkan anak-anak untuk melihat video yang Sir Erik buat di ekstrakurikuler kemarin ya. Sekiranya anak-anak bisa menimba ilmu dari situ ya. Oke, kita lihat apa yang sudah Sir Erik siapkan untuk pelajaran hari ini ya. Sir Erik perbesar dulu kameranya. Oke. Ya, berdoa dulu. Let's pray, shall we? Itu artinya kita mengajak orang lain untuk berdoa ya. Let's pray, mari berdoa. Let's pray, shall we? Mari kita berdoa. God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents and you meet our needs. God, we will always need you. We need your wisdom and we need your guidance. Seperti itu anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak sudah semakin hafal dengan doa sederhana ini. Sambil berdoa, sambil kita belajar bahasa Inggris ya. Yuk, sekali lagi ya. Dari awal kita ajak orang lain untuk berdoa. 3, mulai. Let's pray, shall we? God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents and you meet our needs. God, we will always need you. We need your wisdom and we need your guidance. Anak-anak bisa melatih dengan mengatakannya pada setiap anak-anak berdoa setiap hari ya. Oke, berikutnya. Oh, nah, guidance masih ingat ya? Wisdom, guidance. Wisdom adalah hikmat, guidance adalah tuntunan, ya, tuntunan. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini, Sir Erik akan mengajak anak-anak untuk mengubah gaya berbicara bahasa Inggrisnya anak-anak. Ya, tidak sulit selama anak-anak sering mendengarkannya dan selama anak-anak sering mengucapkannya, itu bisa mengubah logat atau gaya berbicara bahasa Inggrismu supaya bisa lebih terdengar paling tidak seperti orang Amerika, ya, untuk menghilangkan pengaruh bahasa Indonesia atau pengaruh bahasa Jawa ke dalam bahasa Inggris. Ya, sebentar, Sir Erik perbesar. Ya, jadi pada kesempatan hari ini, Sir Erik ingin melatih anak-anak untuk mengajak anak-anak berlatih mengubah accent, mengubah logat bahasa Inggris anak-anak supaya logat bahasa Indonesia atau logat bahasa Jawa
jika anak-anak tinggal di Jawa ya, ataupun mungkin anak-anak sebelumnya berasal dari daerah lain dan berbahasa di daerah tersebut ya, kita bisa menghilangkan gaya bicara bahasa Indonesia sewaktu kita berkata-kata dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, kita latih dengan huruf T dulu ya. Huruf T, suara ya, suara huruf T ya. Kita lihat bagaimana Sir Eric melatihkannya. Oke. Sebenarnya tidak sulit, mudah kok, mudah. Ya, bagaimana cara mengucapkan suara huruf T di awal dan di akhir kata itu tidak sulit. Saya akan kasih contohnya. Nah, share dulu. Oke, pengucapan suara di awal kata dan di akhir kata. Oke, suara di awal kata ya, huruf T-nya di depan, ya. Lalu diikuti huruf vokal, ya, diikuti suara huruf vokal atau huruf hidup. Ya. Tidak sulit sebenarnya, terdengar seperti suara ya, suara C ya. Ya. Jadi misalnya TAP dalam bahasa Inggris mungkin dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa mungkin kita akan mengatakan itu tap. Ya, yang ini. Ya. Mungkin akan mengatakan tap. Ya. Tetapi dalam bahasa Inggris tidak ya. Tap. Bahkan huruf P yang di akhir ini juga ada letupannya. Tap. Ada eh-nya. Tap. Tip. Tab. Tin. Tin. To. Take. Banyak banget. Ya, banyak sekali. Ya. Pada dasarnya, anak-anak cuma meletupkan suara tehnya kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, huruf T di depan tidak akan terletup ya. Oke. Misalnya tata, ya kan? Tata, titi, ya kan? Apalagi misalnya timbang, ya kan? Tani, tina, ya kan? Tidak ada letupannya. Tetapi dalam bahasa Inggris ada, ya. Jadi kalau anak-anak menemukan kata-kata tadi ada huruf T di depan dan diikuti suara huruf vokal, T-nya akan terletup. Tidak seperti huruf T-nya orang Jawa atau orang Indonesia. Orang Jawa juga ya sama ya, tidak meletup. Misalnya apa tadi? Misalnya titik, ya itu dia. Titik, 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 ya kan. Apalagi tani sama ya. Ya, jadi tidak terletup. Tapi dalam bahasa Inggris terletup. Contohnya seperti tadi. Tap, tape, tin, take, took, to. Ya, banyak banget ya. Jadi anak-anak meletupkan suara-nya itu. Bukan teh kalau dalam bahasa Indonesia, suatu anak-anak masih kecil dulu berlatih membaca teh iti, titi, ya gitu kan. Dalam bahasa Inggris enggak dilutkan. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau orang Indonesia mengatakan titi, orang Jawa juga mengatakan titi, ya kan? Dalam bahasa Inggris menjadi titi. Ya, oke. Dan sama juga jika huruf T-nya di akhir kata. Ya. Share screen lagi ya. Ya, misalnya itu. Nih. Pat. P. Jadi ada suara eh-nya. Ya, ada suara eh-nya. Pat. Meet. Ya. Jadi ada suara eh-nya. Pat. Pit. Pat. Put. Kalau di Indonesia enggak. Misalnya apa? Jepit. Nah, udah selesai. Jepit. Selesai.
Tapi dalam bahasa Inggris menjadi jepit. Ya, oke, apalagi pepet, ya, pepet. Kalau dalam bahasa Inggris seperti itu. Jadi ada eh-nya. Ya, tidak berhenti, tetapi ada eh-nya. Ada letupan udara yang keluar. Ada letupan udara yang keluar. Bandingkan ya, kalau seandainya orang Amerika berkata-kata dalam bahasa Indonesia, ya, jepit. Apalagi kalau orang Amerika belajar bahasa Jawa, ya, pepet, ya kan, lempit, ya kan, jepit, ya. Jadi ada letupannya, ya. Nah, anak-anak bisa merasakan ya perbedaannya suatu seerik berbicara dalam bahasa Indonesia dan suatu seerik berbicara dalam bahasa Inggris. Kadang-kadang tertukar seperti tadi, suatu seerik mengatakan hikmat, ya. Karena sudah terbiasa kan, dan seerik tahu ada huruf T di situ. Kalau orang Indonesia mengatakannya hikmat, ya betul ya, hikmat. Tapi kalau orang Amerika akan mengatakannya hikmat, ya, ada letupan yang keluar. Nah, jadi anak-anak sudah bisa mulai mengerti ini ya. Jadi kalau anak-anak sudah mengerti dan anak-anak bisa bisa melakukannya, kenapa tidak? Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Sekarang masuk ke ini. Ya, perhatikan suara di akhir kata yang berakhiran suara ke dan deh. Jadi itu bukan keh, bukan deh, bukan, tapi ke, deh. Ya. Perhatikan suara di akhir kata yang berakhiran suara ke dan deh. Ya, huruf K dan D. Ya. Nah, itu yang diakhiri suara ke dulu ya. Ini. Bank, like, music, sing, think, like, black, banyak banget. Lick, ya, banyak sekali yang berakhiran huruf K, banyak banget. Back, sack, rack, hack, ya kan? Take, took. Nah, jadi sama juga, sama seperti orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia tidak meletup ya. Misalnya apa? Bapak, ya, BAPAK ya, bapak. Tapi orang Amerika bapak, apalagi BABAK, bapak, ya. Orang Amerika bapak, apalagi yang berakhiran huruf K, misalnya yang berakhiran huruf K, duduk, ya, duduk, didik, didik, ya. Orang Jawa apalagi ya, oke, titik, ya, oke, titik, titik, ya harusnya kalau orang Amerika ya akan menjadi titik, titik, ya. Nah, jadi bisa ya merasakan bedanya orang Indonesia, orang Jawa, dan orang Amerika dalam menghadapi suara yang sama, huruf yang sama, tetapi pembawaannya berbeda. Ya, oke, bisa merasakan ya. Duduk orang Indonesia, ya. Didik, ya. Titik, titik, ya itu kalau orang Jawa. Orang Amerika, ya kalau seandainya mereka mengucapkan kata-kata ini akan menjadi duduk, didik, titik, titik, ya kan? Nah, tadi dalam kata-kata bahasa Inggris tadi, ya contohnya tadi ya, bank, like, music, sing, think, like, black, ya, beda ya, ada letupannya. Nah, sekarang juga untuk kata-kata yang berakhiran suara ya, berakhiran huruf D. Ya, ini ada beberapa ya. Di dalam doa tadi juga ada ya, need ya, need, guard, band, sand, bad,
sad, had, God, need. Ya, di dalam doa tadi ada. Ya, coba kita lihat di doa tadi. Ya, itu dia. Ya, ada kata-kata yang berakhiran huruf D ya. God, good. Ya, itu tadi. Lalu need. Ya, bisa merasakan ya. God, good, need. Bisa merasakan? Kalau di dalam bahasa Indonesia apa ya? Apa kata-kata bahasa Indonesia yang berakhiran huruf D? Kalau nama orang Sir Erik tahu, ya. Apa? Kata-kata yang berakhiran huruf D di dalam bahasa Indonesia. Anak-anak tahu nggak? Kalau nama ada ya. Sir Erik pernah punya teman namanya Ahmad, ya. AHMAD ya. Kalau orang Jawa mengatakannya Ahmad, ya. Tetapi tulisannya AHMAD. Sir Erik masih ingat itu. Ahmad, ya. Jadi kalau orang Indonesia mungkin akan mengatakan Ahmad, ya. Orang Jawa juga sama ya, Ahmad. Tetapi jadinya harusnya adalah Ahmad, ya kan seperti itu. Nah, perbedaan seperti ini yang Sir Erik ingin bagikan ke anak-anak supaya anak-anak punya kewaspadaan terhadap beda gaya berbahasa ya, gaya pengucapan dalam bahasa Indonesia, dalam hal ini bahasa Indonesia melawan bahasa Inggris atau bahasa Jawa melawan bahasa Inggris. Ya, jadi anak-anak bisa merasakan bedanya ya. Oke, bahasa Indonesia melawan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa melawan bahasa Inggris. Pengucapannya seperti apa? Bisa membedakan ya. Oke. Lalu kita lihat apa lagi. Ya, gitu. Nah, jadi tadi Sir Erik mengajak anak-anak untuk pengucapan suara huruf di awal sebuah kata ya dan di akhir sebuah kata ya, tapi apa namanya, kalau di awal kata T-nya diikuti huruf hidup ya, A I U E O gitu ya. Tap, tape ya. What else? Tab, okay. Top ya. Jadi team ya, take, tune ya. Jadi banyak banget suara huruf T di awal kata yang diawali huruf vokal ya. Lalu ada juga huruf T yang di akhir kata ya. Tetapi ada juga sih yang tulisannya seperti ini, misalnya ya, mate ya. Jadi huruf T-nya diakhiri huruf E. Ada banyak sih, banyak seperti itu juga. Jadi sama menyuarakannya mate, meet, mate, pet, pit, put, pot, meet, mate, ya, sit, set, lit, hit, bit, but, ya. Jadi anak-anak bisa merasakan ya bedanya. Oke, sekali lagi Indonesia melawan Inggris yang berakhir huruf T. Apa? Jepit, ya kan? Apalagi rumit, ya kan? Bahasa Jawa apa? Sumet, ya kan? Mumet, ya. Tapi dalam bahasa Inggris tidak. Kalau orang Inggris, orang Amerika mengatakan kata-kata itu tadi akan menjadi mumet, ya kan? Rumit, jepit, ya kan? Nah, bisa merasakan bedanya ya. Nah, huruf T di akhir kata untuk orang Indonesia dan orang Inggris, orang Amerika seperti apa ya bedanya. Oke. Ya, gitu ya, Nah ya. Suara T di awal kata dan di akhir kata. Untuk suara huruf T di awal kata, di akhir kata. Tetapi ada juga huruf T yang diikuti huruf E. Ya, made, late, rate, hate, right. Oh enggak, RIGHT kalau itu. Oke. Ya, oke.
itu huruf T tadi. Lalu ya, Sir Erik memperkenalkan suara-suara di kata yang berakhiran suara ke dan de. Bank, like, music, sing, think, like, black, lick, back, ya, sick, rack, hack, ya kan, make, lake, ya. Nah, sekali lagi kalau dibedakan dengan orang Indonesia atau orang Jawa yang mengatakan kata-kata yang diakhiri suara ke, ya, misalnya bapak, babak, ya. Lalu apalagi misalnya apalagi yang berakhiran duduk, didik, ya, sidak, ya, mendadak, ya kan. Oke, nah itu dia penduduk, ya, pendidik, mendadak, ya kan, sidak, ya. Nah itu dia. Itu kalau orang Amerika akan mengatakan duduk, didik, apalagi tadi, ya, menindak, penduduk, duduk, didik, sidak, bapak, bapak, ya kan, bapak, ya. Bisa ya membedakan ya orang Indonesia, suara orang Indonesia mengatakan kata-kata yang berakhiran huruf K, dan suara jika orang Amerika mengatakan kata-kata yang berakhiran huruf K. Bisa merasakannya. Indonesia, orang Jawa tidak ada letupannya. Duduk, didik, sidak, tindak, ya kan? Oke. Amerika, duduk, didik, sidak, menindak, penduduk, pendidik, ya. Karena memang dari sananya seperti itu. Kita lihat kata-katanya tadi ya. Ya, bank, like, music, ya. Lalu suara kata yang berakhiran d, ya, guard, band, sand, dan seterusnya, ya, bad, sad, dibanding dengan orang Jawa atau orang Indonesia ya yang mengatakan kata-kata yang berakhiran huruf D seperti Sir Erik katakan tadi. Misalnya ya, Sir Erik punya punya teman yang namanya Ahmad, ya, AHMAD, Ahmad. Kalau orang Jawa, orang Indonesia yang mengatakannya Ahmad, gitu aja ya. Tapi kalau orang Amerika, mereka tahu ada huruf D di belakangnya, ya mereka akan meletupkannya. Ya, guard, bad, sad, mad, mud, ya, MUD, ya, lumpur, mud. Oke. Nah, oke, berikutnya. Nanti anak-anak bisa latih sendiri ya. Nah, sekarang masuk di ini persiapan The Big Project 2. Masih ada 1 minggu lagi, ya. Ya, masih ada 1 minggu lagi sebelum Sir Erik mengarahkan anak-anak untuk mengumpulkan mulai hari Senin depan sampai Sir Erik menyelesaikan menilai penampilan anak-anak beberapa waktu yang lalu, ya. Sir Erik lihat dulu ini, ya. Nah, kita latihan lagi ya. Ya, Sir Erik melihat ada beberapa yang sudah mengumpulkan ya The Big Project 2. Tenang saja, anak-anak tidak perlu khawatir. Sir Erik pasti akan memberikan arahan jika ada tugas yang akan dikumpulkan. Pasti Sir Erik akan berikan arahannya. Ya. Kalau Sir Erik belum memberikan arahan, ya anak-anak tidak perlu mengumpulkannya dulu. Ya. Kalau anak-anak perhatikan kata-kata ini, kita berlatih lagi hingga lancar dan benar. Berlatih lagi. Berlatih lagi. Nah, itu arahan Sir Erik bagi anak-anak. Kalau ada kata-kata berlatih lagi, itu disuruh mengumpulkan tidak? Tidak ya, belum ya. Belum ada suruhan untuk mengumpulkan. Latihan dulu, sabar aja. Sir Erik pengen kalian punya waktu dan harapan Sir Erik
harapan Sir Erik, anak-anak nantinya menampilkan yang paling baik, ya, menampilkan yang paling baik, ya. Setelah beberapa waktu kita berlatih, setelah saatnya mengumpulkan, anak-anak bisa menampilkan paling baik, paling lancar, ya, paling benar pengucapannya, ya. Sir Erik tuntun sekali lagi, ya, oke. Ya, kita lihat screen-nya. Kita ke sini dulu. Ya, ini dia. Excuse. Excuse. Masih ada beberapa anak yang mungkin masih kesulitan ya untuk mengatakan excuse. Oke. Excuse. Excuse. Oke. Dibagi-bagi dulu aja suara suara ek, suara x. Ya, dibagi-bagi suaranya, breakdown dulu aja. Excuse. Oke. Lalu tadi apa tadi berikutnya? How. Ya. Ya. How, bukan how. Tapi how, ya. Kecenderungan orang Jawa, kecenderungan orang Indonesia, kita kurang teliti, ya. Oke, kecenderungan orang Jawa, kecenderungan orang Indonesia kurang teliti terhadap suara huruf hidup yang dua, yang double, seperti au, ai, ya kan? How, bukan how, tetapi how, ya. Like, bukan like, tetapi like. Hati-hati dalam bahasa Inggris, ya, perubahan suara bisa merubah arti, ya. Like, bukan like. Like nanti ada sendiri, LACK, ya. Like, bukan like. How, bukan how, ya. Oke. Apalagi nih? Oke, doing. Doing. Tidak sulit, Pak. Doing, ya. Ada yang mengatakan doing, ya. Saya mendengar ada salah satu yang mengatakan doing, ya. Doing tidak sulit. Doing, ya. Lalu name, ya, sama, ini suaranya ganda lagi, ya. Ya, name, bukan name, tapi name, ya, name, bukan name, tapi name. Lalu, let's see, next. Ya, here. Here. H-E-R-E. Here. Bukan her. Ya, bukan her. Oke. Mereka akan lihat nanti di penampilan akhirmu di semester ini, ya. Oke, Sir Erik ingin lihat seberapa teliti anak-anak mengikuti pelajaran Sir Erik, ya. Here. Lalu berikutnya project, bukan project, ya. Oke. Bukan project, tetapi project. Ada teh di belakangnya, ada huruf T-nya, ya. Project. Ya. Project. Lalu ya tadi music. Music. Ya. Oh, ini harusnya ini project. Ya, oke. Lalu music. B-O-R-R-O-W. Borrow. Borrow. Ya, borrow. H-O-M-E-W-O-R-K. Homework. 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 Oke, jadi bukan home, tapi home. Borrow. Sebenarnya ini juga bisa didengarkan sebagai borrow. 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 Oke. Homework. Tapi sudah ini. Guard. Guard. Guard.
alone, bukan alone, tapi alone, sendiri. Alone. Berikutnya, together. Together. K-nya lemah ya. Together. Gadget. 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 Because, because biasanya bacanya because atau because, ada yang mengatakan because, oke. Sama saja. Oke. Parents, parents. Ya. Lalu soon, ya, ada yang mengatakan soon, ya. Ada yang mengatakan soon. Ya, ini ya oke. Kurang teliti ya dalam mendengarkan contoh dari Sir Erik, ya. SOON dibaca soon. Tidak sulit ya mengatakan soon, ya. Lalu DO dikatakan do, TOO dikatakan to, ya. Jadi ada 3 kata dalam bahasa Inggris, ya. Ada 3 kata dalam bahasa Inggris yang pengucapannya sama, TO, TOO, TWO, ya. Dibaca sama, to. Ya. Nah, anak-anak, tadi seperti yang Sir Erik sampaikan di depan, perhatikan ya, perhatikan suara letupan di akhir kata berakhiran d, ya. Jangan lupa letupkan nya. Lalu perhatikan suara t pada kata berawalan t, ya. Tadi tap, tip, dan seterusnya, ya. Apa di sini ada together, ya, to, ya. Nah, anak-anak, ya, sebenarnya itu tidak sulit, tapi mungkin ada beberapa anak yang ya mungkin butuh waktu untuk melatihnya dan mungkin tidak bisa sesegera langsung mendapatkannya. Tetapi juga ada anak yang langsung bisa mendapatkannya. Sir Erik sudah melihat banyak rekaman ribuan, Sir Erik katakan ribuan ya, dari tugas anak-anak kelas 1, 2, 3 dan juga dari ekstra, ya, ribuan Sir Erik sudah mendengarkannya. Dan banyak yang bahasa Inggrisnya bagus. Banyak sekali yang bahasa Inggrisnya bagus di usia yang masih sangat muda. Ya, di adik-adik kelas kalian di kelas 1 juga banyak sekali. Nah, Sir Erik berpikir mengapa tidak jika bisa dilatihkan sejak awal, mengubah accent, mengubah gaya berbicara, mengapa tidak? Ya, kalau anak-anak punya punya passion, punya interest dalam berbahasa, nah anak-anak bisa melatih ini. Sebenarnya kedepannya nanti bahasa Inggris akan selalu dipakai, ya. Suka atau tidak suka, ya, suka atau tidak suka, bahasa Inggris akan selalu ada, ya, akan selalu ada. Kalau anak-anak bekerja kelak, tentunya ya pastilah akan berhadapan dengan bahasa Inggris juga, tentunya ya. Kalau memang itu membutuhkan bahasa Inggris, pasti membutuhkan bahasa Inggris. Ya. Kita nggak bisa lepas dari bahasa Inggris. Dan kalau anak-anak punya ketertarikan dalam belajar bahasa, mengapa tidak dilatihkan semenjak anak-anak masih sangat usianya masih sangat muda, masih sangat belia istilahnya. Sir Erik melatihkan ini semua sesudah Sir Erik berumur 18 tahun. Ya, Sir Erik kuliah tahun 1994, yang 18 tahun. Sir Erik mulai mengenal itu, action seperti itu. Dan butuh waktu tentunya, butuh waktu, banyak mendengarkan, karena kalau tidak banyak mendengarkan ya nggak bisa. Kita mengatakan kata-kata yang kita dengar. Sir Erik ulang. Kita mengatakan kata-kata yang pernah kita dengar atau pernah kita baca. Ya, jadi itu yang kita katakan. Jadi kita tidak mungkin mengatakan sesuatu yang belum pernah kita dengar atau belum pernah kita baca. Ya. Nah, Sir Erik ingat, ya, peristiwa ini tidak pernah Sir Erik lupa. Lucu juga sebenarnya. Pada waktu Sir Erik ikut rapat pertama kali di SD Marsudiri ini, Sir Erik mulai melayani di SD Marsudiri ini tahun 2000
2012. Secara resmi bulan Juli 2012. Lalu saya mengikuti rapat pertama kalinya saya rapat dengan guru-guru. Lalu saya mengatakan sesuatu dalam bahasa Inggris. Ya, kemudian teman-teman guru pada waktu itu melihat Sir Erik. Ya, karena gaya berbicaranya lucu ya. Gaya berbicara bahasa Inggrisnya mungkin tidak pernah didengarkan. Karena gaya bahasa Inggris Sir Erik ya seperti tadi itu, ya kan. Kalau meletup ya meletup. Ya. Jadi mungkin karena belum pernah melihat, jadi mereka heran. Bahasa Inggrisnya kok kayak gitu ya. Karena belum pernah mendengar. Berbeda dengan guru bahasa Inggris sebelumnya pasti. Nah, anak-anak butuh waktu, ya, butuh butuh semangat untuk berlatih. Karena tanpa itu semua ya nggak bisa. Ya, tidak bisa. Kita butuh dari dalam kok ini, dari dalam. Nggak bisa dipaksa-paksa ya. Lebih bagus kalau benar-benar dari dalam hati anak-anak sendiri untuk melakukannya. Itu hasilnya lebih bagus. Ya. Untuk berlatih apapun, bahasa, musik, ya, seni, apapun lah. Ya, lebih menyenangkan kalau dari dalam hati sendiri. Ya, itu lebih asik, lebih menyenangkan. Oke, butuh waktu, ya, jelas butuh waktu. Ya, kita masuk ke sini, kita baca sekali lagi. Ya, ya. Judulnya jangan lupa. The big, ya ini tadi kita lupa bahas ya, Nah ya. Big, ya. The big project 2. Excuse me, sir. How are you doing? My name is, I am from class 2. My number is, here is my project. I like music and I love movie. I can get music and movie from YouTube. I watch YouTube after I do my homework. I do not have gadget. I borrow gadget from my parents. I do not use YouTube alone because mom and dad guard me. We enjoy YouTube together. Sir, do you have gadget too? Do you watch YouTube too? Thank you, sir. I will see you soon. Ya, kemarin Sir ingat ada seorang teman ya yang mengatakan grandma dan granddad ya, mengatakan grandma dan granddad. Mungkin dengan eyangnya ya. Nggak apa-apa, tenang aja. Grand ya, GRAND ya, grand ya. Ada suara D-nya juga. Nah, anak-anak jangan lupa kasih tepuknya. Tadi setelah how are you doing kasih tepuk juga ya. Excuse me, sir. How are you doing? My name is, I am from class 2. My number is, here is my project. I like music and I love movie. I can get music and movie from YouTube. I watch YouTube after I do my homework. I do not have gadget. I borrow gadget from my parents. I do not use YouTube alone because mom and dad guard me. We enjoy YouTube together. Sir, do you have gadget too? Do you watch YouTube too? Thank you, sir. I will see you soon. Ya, seperti itu anak-anak. Anak-anak, jangan lupa merah, hijau, merah. Jangan lupa noun, verb, noun. Oke. Apa lagi yang sudah sering siapkan? Selesai. Yes, I hope you enjoy the class. I will see you soon. Anak-anak, jangan lupa merah, hijau, merah. Merah, hijau, merah. Noun, verb, noun.
Noun, verb, noun. Ya, dari atas, dari doa sudah ada. Ya, merah, hijau, merah. Merah, hijau, merah. Merah, hijau, merah. Merah, hijau, merah. Noun, verb, noun. Kata benda, kata kerja, kata benda. Kata kerja, kata benda, kata kerja. Oke. Di dalam cerita ini juga ada merah, hijau, merah. Merah, hijau, merah. Kecuali thank you, excuse me. Ya, itu ada ceritanya lagi nanti. Tetapi itu sudah kalimat. Excuse me, thank you, see you itu sudah kalimat. Ya, kelak saya akan ceritakan. Oke. Ya, cukup sekian perjumpaan kita pada pertemuan tanggal 15 November. Ya, anak-anak latihan dulu ya. Ya, tidak perlu repot-repot, tidak perlu repot-repot terburu-buru ya untuk segera mengumpulkan the big project. Latih lagi. Nanti kalau sudah waktunya mengumpulkan, pasti ya saya akan sampaikan kepada anak-anak untuk menyuruh anak-anak untuk mengumpulkan. Sekarang belum, latihan dulu ya. Oke, terima kasih anak-anak kelas 2 yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you so much buat perhatiannya. Para Eyang juga para kakak, siapa saja yang mendampingi anak-anak dalam belajar. Terima kasih untuk perhatiannya. Thank you so much for your attention. God bless you all. Amen.